186. Wusung melanjutkan, untuk mencapai impian ini, banyak perusahaan telah setuju untuk berpartisipasi dalam proyek ini. Saya memiliki lebih dari 50 perusahaan yang telah menandatangani kontrak dan saya berharap jumlah ini tumbuh cepat. Wusung menyesap air dan melanjutkan, tidak lama lagi, sebagian besar toko di Korea akan menggunakan cryptocurrency ini. Korea sekarang adalah salah satu dari 10 negara perdagangan teratas di dunia. Jika kami menjalankan sistem transaksi ini, saya jamin Anda bahwa Korea akan berada di puncak dunia. Ketika ini terjadi, bisakah Anda membayangkan keuntungan seperti apa yang Anda miliki sebagai pengusaha Korea? Beberapa mengangkat tangan. Wusung menunjuk satu orang untuk sebuah pertanyaan. Sepertinya kamu hanya ingin menghilangkan masalah nilai tukar. Bahkan dengan kokonat-kokonat, Anda tidak dapat sepenuhnya menghilangkan nilai tukar yang berbeda di antara berbagai negara. Apa yang kamu katakan tentang itu? Wusung menjawab, bayangkan, won Korea, yen Jepang, yuan Cina, dan euro. Semua ini dan dolar akan hilang. Hanya satu mata uang yang akan ada. Menurut Anda apa yang akan terjadi ketika ini tercapai? Tidak ada CEO yang memikirkannya, jadi mereka tidak bisa menjawab, tetapi satu hal yang pasti. Akan lebih mudah untuk menjalankan bisnis mereka. Wusung melanjutkan, koin kelapa sudah dapat digunakan pada pos yang diproduksi oleh perusahaan kelapa. Sistem sekarang berfungsi penuh. Hanya itu yang perlu saya katakan. Tidak ada yang meninggalkan ruangan. Wusung melihat sekeliling dan menambahkan, ada pertanyaan lagi. Beberapa mengangkat tangan mereka. Periode tanya-jawab berlanjut. Bahkan setelah sesi, orang tidak pergi. Seolah-olah mereka sedang menunggu Wusung pergi terlebih dahulu. Yang Guangchul akhirnya mengumumkan, itulah akhir dari pertemuan ini. Anda semua bebas untuk pergi. Beberapa berdiri tetapi sebagian besar terus melirik Wusung. Seorang CEO mengangkat tangannya dan bertanya, bisakah kita mendapatkan waktu pribadi dengan Presiden Kang? Sayangnya tidak ada. Kami tidak memiliki rencana untuk mengadakan pertemuan seperti ini dalam waktu dekat. Banyak yang menghela nafas kecewa. CEO lain bertanya, bolehkah saya menyarankan mengatur konferensi? Kali ini, kami dapat memasukkan semua anak perusahaan. CEO lain menambahkan, kita juga harus memasukkan perusahaan lain yang ingin bergabung. Saya juga akan lebih menghargai pendapat Anda tentang berbagai masalah bisnis, Presiden Kang. Banyak yang mengangguk setuju. CEO berkepala pelontok menambahkan, kebanyakan orang di sini menghadiri pertemuan ini dengan harapan dapat melihat Anda dan berbicara langsung dengan Anda. Apakah saya benar? Kebanyakan orang mengangguk. Pemahaman saya adalah Anda menciptakan agensi ini untuk membantu pengusaha seperti kami. Jika Anda hanya memiliki satu pertemuan, Anda tidak akan lebih baik dari agensi lain. Wusung mengangguk. Saya mengerti. Sudah terlambat untuk itu hari ini, tetapi saya akan memastikan untuk mengatur acara lain segera. Akhirnya, orang-orang berdiri dan pergi. Ketika mereka kembali ke kantor mereka, Yang Guangchul duduk dan berkata kepada Wusung, kamu sangat populer. Semua orang ingin bertemu denganmu. Itu karena aku kaya. Kurasa kamu adalah orang terkaya di dunia. Tapi tidak dibandingkan dengan Taipan Minyak Arab Saudi. Itukah sebabnya kamu melanjutkan proyek ini? Tidak persis. Yang Guangchul berkata dengan cemas, saya pikir terlalu berbahaya untuk berbicara di depan umum tentang mengganti sistem dolar. Wusung tertawa, haha, aku tidak seberani itu. Saya hanya berusaha membuat dunia ini sedikit lebih nyaman. Saya mendapat banyak informasi. Anda tidak tahu berapa banyak uang yang saya habiskan untuk pemerintah AS. Jadi desas-desus itu benar bahwa Anda memiliki koneksi kuat di pemerintah Amerika. Tidak hanya di sana, saya punya beberapa di Jepang juga, dan Cina, di mana-mana. Yang Guangchul menelan ludah dan bertanya, bukankah aku seharusnya tahu tentang hal-hal ini? Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, akan lebih baik untuk memiliki paling sedikit orang untuk mengetahui tentang bisnis-bisnis buruk ini. Harga Bitcoin terus naik lagi di tengah berita tentang keterlibatan Wusung dalam industri cryptocurrency. Bitcoin mencapai 50,10 dolar. Seberapa tinggi ia akan pergi? Cryptocurrency Kang Wusung untuk menelan dunia. Choi Gichul bertanya-tanya, saya tidak percaya itu benar-benar mencapai lebih dari 50 dolar. Bagaimana ini bisa terjadi? Jung Jinsuk menatap layar dengan tak percaya. Dia ingat bagaimana dia kehilangan semua uangnya. Orang-orang bisa menjadi gila. Gila. Aku juga seperti itu. Syukurlah aku keluar ketika melakukannya. Dia terdengar takut. Choi Gichul mengangguk setuju. Saya kira, hanya butuh 5 jam untuk harga beralih dari 40 dolar menjadi dolar terakhir kali. Itu sebenarnya 2 jam dan 30 menit. Haruskah dia membeli?
Choi Gichul bertanya-tanya. Choi Taemin memerintahkannya untuk mengumpulkan Bitcoin, tetapi jika dia kehilangan uang, dia tahu dia akan disalahkan. Jung Jinsuk bertanya, kenapa? Apakah kamu tertarik? Tentu saja, itu akan menjadi cara tercepat untuk menghasilkan banyak uang. Tapi kamu sudah sangat kaya. Apakah Anda masih membutuhkan lebih banyak? Apa yang kau bicarakan? Anda dan saya sama-sama tahu bahwa semakin Anda semakin baik. Jadi apa yang Anda pikirkan? Haruskah saya melanjutkan? Ini pertaruhan besar. Anda bisa kehilangan segalanya, tetapi Anda juga bisa mendapatkan keuntungan luar biasa. Itu seperti itu untuk saya. Jika Anda menerima ratusan juta dolar, Anda mungkin benar-benar bisa mengendalikan harganya. Mata Choi Gichul membelalak. Pemerintah mengizinkan dan mempromosikan penggunaan blockchain. Bitmain dan Bittrading menghasilkan keuntungan besar. KND mengumumkan untuk melakukan segala jenis pembayaran dalam mata uang kripto sendiri. Perusahaan milik Badan Bisnis Korea setuju untuk berpartisipasi dalam proyek cryptocurrency baru. Harga Bitcoin naik lebih tinggi lagi. 76,20 dolar. Choi Gichul tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dia masih belum membeli Bitcoin karena takut kehilangan uang. Dan akhirnya, mencapai 100 dolar. Haruskah aku membeli? Choi Gichul bertanya-tanya. 187. Ketika orang berinvestasi dalam cryptocurrency, pasar saham menurun setelahnya. Indeks KOPSI jatuh dan Daeyang Electronics berada dalam bencana. Dari 300 dolar, turun menjadi 100 dolar. Bukan hanya Daeyang Electronics. Hal yang sama terjadi pada Daeyang Construction, Daeyang Life, dan Departemen Daeyang lainnya. Penjualan Wan 3 telah turun hingga 60% sejak bulan lalu. Versi yang lebih murah yang kami luncurkan di India juga tidak berjalan baik karena ponsel Cina. Pada laporan Sub Jin Myung, Choi Taemin mengerutkan kening. Jadi, apa artinya itu bagi perusahaan kita? Jika ini berlangsung, kita harus menutup setidaknya satu dari pabrik smartphone kita. Kami harus menarik kembali investasi kami di Brasil dan India juga. Apakah Anda mengatakan rasio utang kami pada 90%? Iya, ini yang terburuk sejak IMF. Choi Taemin menggigit bibirnya. Sub Jin Myung melanjutkan dengan cemas, masalahnya adalah rasio utang masih naik. Choi Taemin berteriak, mengapa kamu membiarkan ini terjadi? Saya sudah memasukkan fakta ini dalam laporan terakhir untuk ketua, tetapi dia mengatakan kita perlu terus melakukan investasi agresif untuk bertahan hidup. Choi Taemin menggosok pelipisnya. Orang tua bodoh itu. Dia tahu situasinya mengerikan. Choi Taemin melanjutkan, kerugian apa yang kita lihat jika kita menghentikan semua proyek investasi kita? Aku akan melaporkan kembali kepadamu dengan perhitungan. Choi Taemin menggertakkan giginya dan menjawab, kamu seharusnya datang hari ini dengan perhitungan sudah siap. Saya minta maaf. Idiot. Sub Jin Myung memerah. Pertemuan dengan Steve JP diatur. Choi Taemin bertanya pada Steve yang datang ke kantornya, bukankah kamu mengatakan itu akan menjadi saham KND yang akan jatuh? Choi Taemin tidak bisa menahan nada agresifnya. Steve JP tetap diam. Choi Taemin melanjutkan dengan marah, bagaimana ini bisa terjadi? Minggu-minggu telah berlalu dan situasinya semakin buruk. Harga saham Daeyang adalah yang terendah. JP melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan, tetapi Presiden Kang Wusung lebih siap daripada yang kita harapkan. Hal-hal tidak berjalan sesuai rencana kami. Apa yang terjadi dengan gugatan paten? Kami sudah mengajukannya, tapi hasilnya butuh waktu bertahun-tahun untuk hasilnya. Bagaimana dengan undang-undang anti-monopoli yang kamu teliti? Kami sedang mengusahakannya, tetapi Kang Wusung telah menghabiskan ratusan juta dolar melobi dirinya sendiri di pemerintah AS jadi. Choi Taemin marah karena marah. Dia menjawab dengan kasar, pengembang kunci yang Anda sewa untuk kami adalah yang terburuk. Kami menghabiskan jutaan untuk mereka seperti yang Anda rekomendasikan dan mereka tidak berguna. Apa-apaan? Steve tetap diam. Choi Taemin bertanya, katakan sesuatu. Begitu JP mengumumkan rencana investasinya untuk Daeyang, harga saham Anda akan pulih dengan cepat. JP siap untuk berinvestasi miliaran dolar. Asisten Sub, berapa banyak yang kita butuhkan saat ini? Sekitar 10 miliar dolar, Tuan. Choi Taemin tersenyum sinis dan menoleh ke Steve, kami menemukan nomornya. Bisakah Anda menginvestasikan 10 miliar dolar pada kami? Yang mengejutkan, Steve mengangguk. Tidak masalah, tetapi stok Daeyang telah menurun sangat banyak, JP tidak akan membayar premi. Mata Choi Taemin membelalak. Dia mengharapkan penolakan. Dia berencana untuk bernegosiasi, dan dia akan senang dengan 3 miliar dolar.
Dia bertanya dengan sopan, apakah Anda yakin JP dapat berinvestasi 10 miliar dolar pada Daeyang? Jika perlu, kita bisa naik lebih tinggi lagi. Permintaan yang Anda buat juga telah disetujui oleh kantor pusat kami. Maksudmu laporan bahwa Presiden Kang Wusung memiliki sponsor dana asing? Steve mengangguk. Anda bisa membocorkannya ke media. Anda bahkan dapat menyebutkan, awal sebagai sponsor asing. Rilis berita bahwa Kang Wusung didanai oleh hedge fund, dan uang sebenarnya berasal dari Jepang. Ketika media bertanya, JP Morgan akan tetap diam dan tidak memberikan komentar. Choi Taemin mengusap dagunya. Ini adalah fakta yang terkenal bahwa publik Korea memiliki perasaan negatif terhadap Jepang. Jika Anda melukis gambar Kang Wusung yang memungkinkan Jepang mengambil alih ekonomi Korea, itu pasti akan menghancurkannya. Choi Taemin mengangguk setuju. Moon Yongjun mengerutkan kening dengan marah. Apakah dia pikir ini adalah rumah bordil? Daeyang masih belum tersentuh. Setiap kali ia meminta sesuatu, tidak ada pilihan selain mengikuti perintahnya. Asisten Moon Yongjun menjawab, Daeyang meminta gadis lain untuk Choi Taemin dengan janji kemungkinan kontrak untuk iklan ponsel. Bang! Moon Yongjun menamparkan meja. Daeyang, mereka menghancurkan begitu banyak aktris. CEO High Entertainment benar-benar menghubungi kami untuk meminta bantuan. Rupanya, Choi Taemin juga meminta aktris tertentu dari agensi itu, dan mereka ingin melindunginya. Kekuatan Moon Yongjun dalam industri hiburan sangat minim, tetapi baru-baru ini meningkat dengan bantuan Wusung. Hentikan dia. Moon Yongjun bergumam, tapi dia tahu dia tidak bisa menghentikan Daeyang sendirian. Asisten itu bertanya, apa yang harus saya sampaikan kepada CEO High Entertainment? Katakan padanya aku akan membereskannya. Tapi Pak, ini terlalu berisiko untuk Anda. Lee Ari memiliki kontrak dengan Daeyang Construction, dan ini bisa hancur. Itu tidak masalah. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Setelah asisten pergi, Moon Yongjun membuat panggilan. Wajah Suk Jin Myung menjadi gelap. Apa, Anda menolak saya? Suara di sisi lain telepon menjawab dengan nada meminta maaf. Maaf, Sir, tapi hari ini dia tidak enak badan. Siapa peduli? Apakah Anda ingin menghilang dari industri hiburan? Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Aku minta maaf, tapi tidak hari ini. Kamu gila. Maafkan saya. Setelah itu, pembicaraan selesai. Suk Jin Myung tidak percaya apa yang terjadi. Sebagai perwakilan Daeyang, dia tidak pernah ditolak seperti ini. Suk Jin Myung dengan cepat mengirim SMS ke 3 direktur stasiun TV utama. Daeyang meminta agar High Entertainment Shin Ah-min dikeluarkan dari penampilan TV. Dia kemudian dengan cepat mencoba mencari selebritas wanita lain untuk Choi Taemin. Tiba-tiba, dia mendapat balasan dari 3 direktur. Direktur MBD Choi, maaf. Saya khawatir itu tidak mungkin. SBC Direktur Park, maafkan aku. Direktur YTT Kim, saya tidak bisa memenuhi permintaan Anda. Suk Jin Myung menatap teleponnya. Dia bergumam dengan marah, apa-apaan, apakah mereka semua menjadi gila? Suk Jin Myung menyebut koneksinya di Komisi Komunikasi Korea, yang mengendalikan semua stasiun TV, tetapi ia ditolak lagi. Hanya siapa yang ada di belakang Shin Ah-min? Suk Jin Myung menghubungi banyak sumbernya, tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Itu nomor yang tidak dikenalnya. Ketika dia menjawab, dia disambut oleh suara yang akrab. Chun Gisu. Kudengar kau bersenang-senang dengan wakil presiden. Kamu pengkhianat. Chun Gisu tertawa dan menjawab, kami hanya bidak dalam permainan berbahaya ini. Suk Jin Myung menjawab dengan tajam, apa yang kamu inginkan? Berapa lama kamu berencana untuk tetap sebagai budak Choi Taemin? Suk Jin Myung menelan ludah. Dia bisa menebak apa yang akan ditawarkan Chun Gisu. Suk Jin Myung menjawab dengan tegas, saya tidak tertarik. Jadi, kamu memilih menjadi budak. Suk Jin Myung memerah. Pesan teks lain tiba di teleponnya. Maaf, tapi aktris wanita itu tidak tersedia untuk Choi Taemin hari ini. Suk Jin Myung ditolak oleh semua orang yang dia hubungi. Dia bisa membayangkan bagaimana reaksi Choi Taemin. Dia mulai berkeringat. 188. Wusung mengerutkan kening jijik. Dia bergumam, bajingan kotor. Dia mendapat telepon dari Moon Yongjun untuk meminta bantuan. Tolong hentikan Choi Taemin dari terus menyerang selebritas wanita yang tidak bersalah. Wusung sudah tahu tentang Choi Taemin. Dia terkenal di dunia bisnis.
Wusung menelepon untuk memberitahu setiap agensi besar dan stasiun TV bahwa mereka seharusnya tidak lagi mematuhi Daeyang. Butuh beberapa saat, tetapi Wusung berhasil meyakinkan semua orang. Aku pikir sudah waktunya untuk membocorkan video itu. Daeyang Electronics sekarang hanya bernilai 40 miliar dolar. Hanya beberapa saat lagi, dan Wusung yakin dia bisa menghancurkannya. Aku hanya perlu mendapatkan Suk Jin Myung di sisiku, gumam Wusung dengan kecewa. Dia meminta Chun Gisu untuk menghubungi Suk Jin Myung, tetapi tidak ada yang keluar dari panggilan itu. Namun, satu hal positif terjadi baru-baru ini. JP akhirnya menelepon. Wusung menyeringai. Apakah KND didanai oleh Jepang? KND dikabarkan akan disponsori oleh hedge fund, J. Akankah Jepang mengambil alih ekonomi Korea? Rumor mulai muncul. Wusung menertawakan mereka. Itu sebaliknya. Saya memiliki Jepang, bukan sebaliknya. Yang Guangchul berjalan ke kantor. Ini pasti perbuatan Daeyang. Wusung mengangguk. Mungkin, mereka menjadi sangat putus asa. Itu benar, banyak orang berpikir Daeyang perlahan akan menghilang. Wusung mengangguk lagi. Saluran berita terus mengudara rumor. Jepang dapat mengambil alih industri Korea. Pemerintah perlu melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Presiden Kang Wusung perlu diselidiki. Ini semua direncanakan oleh Daeyang. Yang Guangchul bertanya, jadi, apakah Anda akan melakukan sesuatu tentang hal itu? Aku sedang menunggu waktu yang tepat. Kapan? Ketika itu menjadi besar. Pada saat itu, saya akan mengungkapkan kebenaran tentang Daeyang dan pemerintah, yang akan mengakhiri mereka. Itu akan menghancurkan bagi mereka. Saya sudah memiliki informasi tentang Choi Taemin cukup buruk untuk mengirimnya ke penjara. Mata Yang Guangchul membelalak. Penjara. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Di lantai atas gedung Daeyang. Suk Jin Myung menatap Choi Taemin dengan ketakutan. Choi Taemin berkata kepadanya, Jin Myung. Ya Pak. Kamu sudah bekerja di Daeyang selama 10 tahun sekarang, kan? Ya Pak. Mengapa kamu pikir kamu bertahan selama ini? Suk Jin Myung mencoba memikirkan jawaban yang benar, tetapi ia tidak dapat menemukan apapun. Dia menjawab dengan jujur, itu karena saya bekerja sangat keras. Salah. Itu karena kamu menyelesaikan sesuatu, tapi aku mulai meragukan kemampuanmu. Saya minta maaf. Choi Taemin bersandar dan menjawab, kamu tidak mendapatkan gadis yang kuinginkan. Anda punya orang lain. Saya minta maaf. Saya sangat stres. Saya perlu cara untuk menghilangkannya. Ingat. Choi Taemin melemparkan ponselnya ke arah Suk Jin Myung. Memukul. Jawab aku. Maafkan saya. Apa yang salah denganmu? Maafkan saya. Dapatkan gadis itu sekarang. Aku menginginkannya. Mengerti? Kantor perdagangan Bit. Choi Gichul menelepon beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Kenapa sih dia tidak menjawab? Bitcoin, 176 dolar. Harga terus naik, sekarang hampir mencapai 200 dolar. Beberapa orang percaya itu akan mencapai 1000 dolar. Choi Gichul menggigit kukunya dan bergumam, aku harus beli sekarang. Dia sudah menghabiskan 30% dari kekayaannya untuk membeli Bitcoin. Dia membelinya seharga 150 dolar. Dia sudah mendapat untung lebih dari 10%. Jung Jinsuk bertanya, jadi kamu benar-benar membelinya? Choi Gichul mengangguk. Jung Jinsuk bertanya, berapa? Saya beli seharga 150 dolar. Anda tidak akan masuk juga. Jung Jinsuk tertawa, aku akan menunggu sebentar lagi. Sebenarnya, Jung Jinsuk ingin membeli juga, tetapi dia tidak punya uang. Dia hanya memiliki hutang, sesuatu yang akan ditangani Wusung. Choi Gichul bertanya, kapan kamu akan masuk? Saat harganya lebih dari 200 dolar. Jika ya, saya pikir itu akan mencapai 1000 dolar. Saya akan membeli Bu ketika harganya mencapai 200 dolar. Saya melihat. Ini hanya tebakanku, tapi sedikit berbeda jika orang sepertimu terlibat. Anda bisa mengendalikan harganya. Anda memiliki sekitar 400 juta dolar tersedia, bukan? Apalagi sekarang karena harga saham Daeyang. Saya tidak tahu secara spesifik. Saya kira. Tapi maksudmu aku bisa menjadi kekuatan yang bisa memengaruhi harga Bitcoin. Ya. Mata Choi Gichul bersinar. Suk Jin Myung memanggil agensi hiburan yang berbeda, tetapi mereka semua menolaknya lagi. Chun Gisu memanggilnya, fakta bahwa Anda menjawab berarti Anda mungkin tertarik pada apa yang saya tawarkan. Diam. Aku berani bertaruh telepon ini sudah dilaporkan ke Choi Taemin. Anda tahu bagaimana mengendalikannya. Ketika Suk Jin Myung tidak bisa menjawab, Chun Gisu melanjutkan, apakah Anda benar-benar ingin menunggu dan melihat apa yang terjadi ketika Choi Taemin mengejar Anda?
Suk Jin Myung mendengarkan diam-diam. Chun Gisu melanjutkan, dia membunuh ayahnya sendiri. Ingat bahwa $217,50. Choi Gichul melirik Jung Jin Suk. Itu bisa mencapai $1.000 dengan cepat jika aku terlibat. Choi Gichul memiliki uang tunai hingga $300 juta. Itu adalah uang yang diterimanya karena memberikan saham Daeyang kepada Wusung sebagai jaminan. Dengan uang ini, dia bisa membeli sekitar 10% dari Bitcoin di dunia. Mungkin tidak cukup hanya dengan $300 juta, tapi dia memiliki Daeyang. Dia bisa membentuk grup dengan perusahaan lain. Dengan latar belakang Daeyangnya, akan ada banyak perusahaan yang akan tertarik. Dengan uang perusahaan-perusahaan ini, dia tahu dia benar-benar bisa mengendalikan harga Bitcoin. Kenapa Suk Jin Myung tidak menjawab panggilanku? Dia harus meminta Suk Jin Myung untuk melihat berapa banyak uang yang bisa dia dapatkan dari Daeyang. 189. Suk Jin Myung menggertakkan giginya kesakitan saat Choi Gichul menendangnya. Choi Gichul menjerit, apakah kamu pikir kamu lebih baik dariku? Apakah itu sebabnya Anda mengabaikan panggilan saya? Tidak. Tidak seperti itu. Saya sangat sibuk. Sibuk, itu alasanmu. Apakah kamu bercanda? Maafkan saya. Sial, apakah Anda pikir saya tidak sibuk sendiri? Apakah Anda tahu berapa banyak uang yang saya hilangkan karena Anda? Jumlah yang tidak akan pernah Anda lihat seumur hidup Anda. Suk Jin Myung menurunkan wajahnya. Choi Gichul terus berteriak, ini lebih dari $30 juta. Haruskah saya menceritakan hal ini kepada saudara saya? Suk Jin Myung terus meminta maaf, maafkan aku. Kamu pikir meminta maaf sudah cukup? Karena Anda, saya tidak dapat melakukan pembelian pada waktu yang tepat. Bagaimana Anda akan memberikan kompensasi kepada saya untuk ini? Suk Jin Myung tetap diam. Dia memelototi lantai. Dia sangat marah, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan kemarahannya. Dia akhirnya menjawab, saya terlalu sibuk dengan perintah wakil presiden. Saya minta maaf. Saya akan mengkonfirmasi dana dan mentransfernya ke akun Anda segera. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Karena Anda, saya kehilangan kesempatan. Apakah Anda tahu berapa Bitcoin sekarang? Ini 314,40. Dan berapa harganya ketika aku meminta dana? Itu 215,10. Jadi kamu tahu, harga naik $100. Menurut Anda apa yang akan terjadi ketika saya memberitahu wakil presiden? Masalah yang lebih besar adalah bahwa harga terus naik. Bahkan ketika kita berbicara, pada saat Anda melakukan transfer, itu akan menjadi lebih mahal. Berapa banyak uang yang menurut Anda akan hilang? Choi Gichul mendorong Suk Jin Myung dan berteriak, apakah kamu bisu? Kenapa kamu tidak bisa menjawab? Wajah Suk Jin Myung memerah. Dia gemetar karena marah. Choi Gichul melanjutkan, untuk menebusnya, Anda perlu mentransfer setidaknya $100 juta, bukan $50 juta seperti yang diperintahkan saudara saya. Mengerti? Ya Pak. Choi Gichul pergi tanpa sepatah kata pun. Suk Jin Myung duduk di kursinya. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Dia berdiri dan meraih mantelnya. Whisky yang kuat membakar tenggorokannya. Suk Jin Myung terus minum cepat. Dia menghela nafas dalam-dalam. Dia mencoba mencari tahu situasinya. Apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia terus bekerja untuk Daeyang? Atau haruskah dia pergi dan mencari pekerjaan lain? Haruskah dia menerima tawaran Chun Gisu dan memihak Kang Wusung? Ada begitu banyak yang harus dipertimbangkan. Tiba-tiba, seseorang duduk di sebelahnya. Aku dengar mereka punya whisky yang enak di sini. Suk Jin Myung melihat siapa orang itu dan tersentak. Wusung memanggil seorang bartender dan memesan, tolong ambilkan sebotol apapun yang dia miliki. Apa? Suk Jin Myung menatap Wusung. Wusung menjawab dengan cepat, kami hanya minum-minum di sini. Kurasa kita tidak memiliki hubungan seperti itu. Suk Jin Myung mencoba berdiri dan pergi. Wusung menjawab, tidak ada yang akan tahu tentang pertemuan ini. Tidak ada alasan untuk memberitahu siapapun. Saya memastikannya. Suk Jin Myung duduk lagi. Aku tidak punya banyak waktu. Wusung menjawab, aku juga tidak berencana untuk tinggal lama. Wusung menoleh ke bartender dan memesan, tolong tutup toko. Bartender itu mengangguk. Ketika Suk Jin Myung melihat sekeliling, tempat itu kosong. Wusung berkata kepadanya, aku mendengar banyak tentangmu dari Chun Gisu. Dia bilang kamu pria yang baik. Berbakat tetapi kebetulan bekerja untuk orang yang salah. Kau melapisi kata-katanya. Aku bertaruh dia bilang akulah orang yang akan menyelesaikan apapun. Wusung tersentak dan berhenti. Itu hampir persis seperti yang dikatakan Chun Gisu. Yah, itu cukup dekat. Pertemuan ini, Choi Taemin akan mencari tahu, dan itu berarti sudah berakhir bagiku di Daeyang.
Jangan khawatir tentang itu. Saya bisa memastikan itu tidak terjadi. Mata Suk Jin Myung membelalak. Dia bertanya, berapa lama Anda memiliki mata-mata di Daeyang? Itu tidak penting. Lalu apa? Hidup Anda, masa depanmu, keputusan Anda hari ini dapat mengubah segalanya. Menurutmu apa yang akan terjadi di masa depanku? Wusung mengosongkan gelasnya. Suk Jin Myung melakukan hal yang sama. Wusung menoleh padanya dan menjawab, kamu akan masuk penjara. Suk Jin Myung menatap. Apa yang Wusung tahu? Suk Jin Myung melakukan begitu banyak hal jahat dalam hidupnya. Salah satu dari mereka bisa memenjarakannya. Suk Jin Myung menjawab, Anda bersikap kasar, Tuan. Bisakah kamu menyangkalnya? Bagaimana jika aku bekerja sama denganmu? Maka aku akan membantumu sebanyak mungkin. Saya bisa memberi Anda 1 atau 2 anak perusahaan Daeyang. Apakah kamu membuat janji yang sama dengan Chun Gisu? Wusung tertawa, tentu saja aku berjanji padanya sesuatu yang lebih besar. Anak perusahaan, tidak buruk. Hanya karena kamu layak. Mereka berbicara sebentar. Setelah 1 jam, botol-botol mereka kosong. Mereka berdua menjadi mabuk dan pusing. Suk Jin Myung bertanya, bisakah kamu membuktikan bahwa kamu berbeda dari Choi Taemin? Kecuali kamu meyakinkan aku tentang itu, aku tidak akan pernah bekerja untukmu. Suk Jin Myung pergi. Larut malam. Setelah kembali ke rumah, Wusung melihat keluar jendela. Pemandangan indah Sungai Han menyambutnya. Dia sekarang tinggal di penthouse baru di Seoul. Fiuh. Rumah barunya berharga 4 juta dolar, dan ia membayar penuh dengan uang tunai. Jutaan dolar tidak lagi terasa seperti uang. Wusung menghela nafas, dia ingin bukti. Apakah Suk Jin Myung sepadan dengan masalahnya? Iya, dia tahu banyak rahasia tentang Daeyang. Wusung membutuhkannya. Apa yang dapat saya lakukan? Wusung minum sebotol minuman energi dan duduk di depan komputernya. 13.240.321 BTC. 1 BTC 357,00 dolar. Wusung sekarang memiliki kendali penuh atas harga Bitcoin. Choi Gichul mendapat 150 dolar dan akan melangkah lebih jauh dalam waktu dekat. Ketika mencapai 1.000 dolar, dia akan menjadi gila. Namun pada akhirnya, akunnya akan menjadi nol. Wusung mengklik beberapa kali untuk melakukan transaksi otomatis. Dalam sekitar sebulan, harganya akan mencapai 1.000 dolar. Wusung menyeringai dengan gelap. 190. Sebuah protes dimulai di depan kantor pusat KND. Kita harus menyingkirkan perusahaan yang mencintai Jepang ini. Kang Wusung adalah pengkhianat. Minta maaf. Perusahaan ini didanai oleh Jepang. Itu perlu dihancurkan. Sekuritas mencoba menenangkan mereka, tetapi tidak ada gunanya. Banyak pemrotes berusia 60-an, dan mereka menjerit kapan pun tertahan. Aduh, para pemuda ini berusaha untuk melukai lelaki tua ini. Aku orang tua yang lemah. Tinggalkan aku sendiri. Jangan sentuh aku. Anda menyakiti saya. Orang tuamu akan malu padamu. Sekuritas tidak bisa berbuat banyak. Karyawan KND mengerutkan kening dan mengeluh ketika mereka menyaksikan protes. Mengapa CEO kita tidak membuat pengumuman? Apakah dia benar-benar didanai oleh Jepang? Staf lain menjawab, tidak mungkin. Saya pikir itu pasti perbuatan Daeyang lagi seperti terakhir kali. Tapi kali ini, JP disebutkan. Apakah kamu tidak tahu CEO kita bertemu dengan CEO JP baru-baru ini? Tetapi Presiden Kang bertemu banyak orang. Apakah Anda benar-benar berpikir ia didanai oleh Jepang melalui JP? Jika itu tidak benar, mengapa CEO kita akan tetap diam? Saya tidak tahu. Karena Kang Wusung tetap diam, orang-orang mulai percaya pada rumor itu. Yang Guangchul frustrasi. Berapa lama kita harus tetap diam? Selama mungkin. Semakin besar ini, semakin baik ketika kita mengungkapkan kebenaran. Apakah semuanya berjalan baik? Ini bagus dan lambat. Bisakah kamu memberitahuku apa itu? Wusung memilih untuk tidak menjawab. Dia malah mengganti topik pembicaraan. Aku melihat masa lalu Suk Jin Myung dan mengetahui bahwa dia adalah murid yang baik. Dia pergi ke sekolah terbaik dengan beasiswa. Beasiswa ini didanai oleh Daeyang. Kurasa dia merasa berterima kasih kepada Daeyang sepanjang hidupnya. Dia memiliki masa kecil yang tidak menguntungkan. Orang tuanya sangat miskin. Daeyang membantu seluruh keluarganya dengan biaya hidup mereka. Saya kira tidak mudah baginya untuk meninggalkan Daeyang. Tapi tidak sulit juga, jawab Wusung sambil tersenyum. Tadi malam, dia berhasil membuat rencana. Dia tidak harus meyakinkan Suk Jin Myung. Dia hanya harus membuat situasi di mana Suk Jin Myung tidak punya pilihan selain meninggalkan Daeyang. Choi Gichul meraih mouse.
Itu 547,00 hanya beberapa menit yang lalu, itu harus naik. Setelah mendapat 70 juta dolar dari Dayang melalui Suk Jin Myung, ia membeli Bitcoin seharga 555 dolar. Dia kehilangan uang. Choi Gichul terengah-engah dengan gugup. Dia menatap layar. Dia bisa melibatkan perusahaan lain. Sebagai sebuah kelompok, mereka mendapat 570 dolar. Sekali lagi, dia juga bingung dengan uang ini. Haruskah aku masuk sedikit lagi? Gumam Choi Gichul. Jung Jinsuk bertanya, apakah kamu dalam-dalam? Choi Gichul mengangguk. Jung Jinsuk melanjutkan, sepertinya tidak baik-baik saja. Karena rumor Kang Wusung, harga Bitcoin turun sedikit. Tampaknya Kang Wusung dan Bitcoin terhubung. Jung Jinsuk melirik Choi Gichul dan bertanya dengan gugup, apakah kamu tahu teknik kandang apa? Apa yang dapat kita lakukan adalah menghentikan sebentar perdagangan Bitcoin di situs web BitTrading kami. Ini bisa memompa harganya. Mata Choi Gichul membelalak. Ini akan membuat pedagang publik ingin membeli lebih banyak. Kami menghentikannya, kemudian menjual beberapa Bitcoin kami dengan harga tertinggi, kemudian melanjutkan perdagangan. Choi Gichul tersenyum puas. Kami akan membuat keuntungan mudah dan juga meningkatkan jumlah transaksi di dealer kami, yang berarti perusahaan kami akan menghasilkan uang juga. Luar biasa, bagaimana Anda memikirkan ide ini? Itu baru saja datang kepadaku. Itu sebenarnya ide yang diberikan kepada Jung Jinsuk oleh Wusung. Choi Gichul mendesaknya, hebat. Mari buat pengumuman hari ini. Malam itu, pemberitahuan dibuat di BitTrading. Memperhatikan. Karena perluasan infrajaringan, perdagangan Bitcoin akan berhenti sebentar. Kami akan melanjutkan semua transaksi sesegera mungkin. Itu sinyalnya. Segera setelah pemberitahuan muncul, harga Bitcoin melonjak dari 550 dolar menjadi 700 dolar. Dengan cepat, bahkan naik lebih tinggi menjadi 1000 dolar. Hanya di BitTrading. Choi Gichul menyeringai lebar. Dengan metode ini, ia berhasil menghasilkan 300 juta dolar dalam waktu yang sangat singkat. Ini sangat mudah. Berapa banyak yang kamu hasilkan? Cukup, saya akan membelikan Anda minuman segera. Lalu aku akan memasang pemberitahuan pembukaan kembali. Baik. Wusung melihat pemberitahuan itu di BitTrading. Sempurna. Bitcoin apapun yang dijual Choi Gichul, Wusung membelinya. Wusung mendapat lebih dari 1 juta Bitcoin. Dia memiliki beberapa kerugian dari transaksi ini, tetapi itu minimal. Sekarang, aku akan membuatnya gila. Harga Bitcoin saat ini di BitTrading adalah 700 dolar. Haruskah aku memompa harganya lagi? Wusung menyeringai. Bitcoin bernilai 560 dolar di Bitmain. Dia akan memompa harga sehingga bisa mencapai harga Bitcoin BitTrading. Choi Gichul memasuki Dayang dengan penuh percaya diri, 70 juta dolar dari perusahaan berubah menjadi 130 juta dolar. Choi Gichul mengharapkan kejutan Choi Taemin pada kesuksesannya. Choi Gichul masuk ke lift dan naik ke lantai atas. Di dalam kantor, Choi Taemin berteriak pada Suk Jin Myung. Choi Taemin melihat Choi Gichul dan bertanya, kamu punya Bitcoin, kan? Aku mendapat untung 60 juta dolar dengan uangmu. Choi Gichul menjawab dengan percaya diri, tetapi reaksi Choi Taemin dingin. Apakah kamu menjualnya? Saya menjual dengan harga tertinggi. Jika saya menjual nanti, Anda akan kehilangan uang. Choi Taemin menurunkan suaranya. Berapa harga yang kamu beli? Jika Suk Jin Myung melakukan pekerjaannya, aku bisa membeli di bawah 200 dolar. Aku sudah mendengarnya. Katakan saja angkanya. Saya beli di 550 dan dijual di 1000. Choi Taemin memutar layar komputernya dan menunjukkannya kepada Choi Gichul. Apakah kamu melihat ini? Choi Gichul mengangguk. Choi Taemin bertanya, berapa harganya sekarang? 1.200 dolar. Siapa yang menyuruhmu menjual Bitcoin saya? Ye, kamu menyuruhku untuk membeli. Aku menyuruhmu untuk membeli, tetapi aku tidak menyuruhmu untuk menjual, bukan? Anda menjual Bitcoin saya tanpa seizin saya. Tiba-tiba, layar berbunyi bip. 1 BTC 1403,21 dolar. Harga melonjak 200 dolar lagi. Choi Gichul menjadi kaku dan Choi Taemin menghela nafas dalam-dalam. Apa yang kamu pikir akan terjadi? Choi Gichul ragu-ragu. Choi Taemin menjawab sebagai gantinya. Mungkin akan mencapai hingga 2.000 dolar, bahkan mungkin 5.000. Ini berarti pada dasarnya Anda membuat saya kehilangan uang. Bagaimana Anda memperbaikinya? Choi Gichul tidak percaya situasi ini. Dia tergagap, aku akan berinvestasi lagi dan membuat perbedaan. Choi Gichul meninggalkan kantor. Suk Jin Myung menatap ponselnya dengan putus asa. Dia tidak lagi memiliki kekuatan di industri hiburan.
Satu-satunya tempat sekarang baginya untuk menemukan seorang gadis adalah di rumah bordil. Sial. Choi Taemin akan marah lagi, tetapi Suk Jin Myung tidak punya pilihan. Dia memanggil beberapa pelacur dengan gadis-gadis panggilan kelas atas. Yang mengejutkan, dia ditolak lagi. Maaf, Tuan, tetapi gadis-gadis saya tidak tersedia hari ini. Kami terlalu sibuk hari ini. Tolong telepon saya nanti. Kami pada kapasitas. Tidak ada yang akan membantunya. Sial. Suk Jin Myung bisa menebak siapa yang ada di balik ini. Dia sekarang tidak punya pilihan selain memanggil Kang Wusung. Selanjutnya bab 191.